Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah Jumat Agung ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing untuk menghayati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, atau seringkali kami menyebutnya ibadah Jumat Agung. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh semakin menghayati akan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tapi melalui ibadah ini, iman kami boleh semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kaki Yesus tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama dan yang ketiga, memandang salib Rajaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini dalam pengakuan demikian. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudaraku, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara
dalam menunjukkan kehendak-Nya. Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait pertama dan bait yang kedua, Kepala yang Berdarah. Saudaraku, dalam Ulangan 31 ayat 8 difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun, hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tidak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama-sama kita menaikkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, Meski Tak Layak Diriku. Dan
Saudaraku, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, bait pertama dan bait yang kedua. Menjulang nyata atas bukit Kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menerima anugerah pengampunan dosa yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini pun kami yang telah menerima rahmat-Mu dan Engkau berikan kehidupan yang baru, kami juga ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami dapat menjalani hidup dengan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami semua supaya kami semakin menghayati akan kasih Kristus melalui sengsara dan penderitaan bahkan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan 37 demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya.
Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus salibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
"Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, ketika Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka yang memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Khotbah pada ibadah Jumat Agung ini diberi judul, Mungkinkah Allah telah kalah? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 telah menjadikan manusia mengalami krisis. Akhir tahun 2019, dunia dikemparkan dengan virus corona yang menjadikan hampir semua lini dan sendi kehidupan di dunia hancur berantakan. Meski tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, perhatikanlah bagaimana virus ini telah membatasi ruang gerak manusia dan bahkan memaksa kita semua untuk melakukan pola hidup yang baru. Sehingga virus ini juga mengingatkan kepada kita mengenai betapa rapuhnya manusia. Nah, sejak gereja-gereja di seluruh dunia dihimbau untuk tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk mencegah penyebaran virus corona, banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Di manakah Tuhan pada saat pandemi terjadi? Apakah Allah benar-benar ada? Apakah Allah sedang melakukan karantina mandiri sehingga sulit bahkan tidak bisa diakses? Dari mana atau dari siapa kita dapat memperoleh penghiburan atau pengharapan yang sesungguhnya? Atau lebih ekstrimnya, dengan pertanyaan, mungkinkah Allah telah kalah, tak berdaya menghadapi semua hal ini? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekristenan mengamini bahwa manusia Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, pencipta menjadi manusia. Sedangkan hal pokok
yang ingin disampaikan dalam ibadah Jumat Agung ini adalah tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dalam Yohanes pasal 19 ini disampaikan bahwa Gubernur Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus demi mencegah orang banyak membuat keributan. Di sepanjang jalan kesengsaraan Via Dolorosa, ia menerima hinaan dengan bermahkotakan duri yang dianyam oleh para prajurit, hujatan, cemoohan, siksaan aniaya, dan puncaknya di tengah penderitaan mengerikan itu, dia ditelanjangi, pakaiannya dibagi-bagi, serta jubahnya diundi. Tanpa perasaan empati sedikit pun, mereka berebutan harta yang tersisa itu di tengah penderitaan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib itu pun berlangsung dengan cepat. Dengan kematiannya itu, ia menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu pertanyaannya segera muncul. Jika ia adalah Allah yang berinkarnasi, apa yang ia lakukan di atas kayu salib? Sesungguhnya dengan pertanyaan ini justru menjadi salah satu kunci jawaban bahwa Allah itu berada dekat dengan rasa sakit, penderitaan, dan krisis yang dialami muridnya. Karena Allah turut mengalaminya juga dan dapat dipahami pula, berarti Allah tidak meninggalkan Yesus karena Allah ada di dalam diri Yesus dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus dia tanggung. Yesus juga mengatakan bahwa ia tidak minta Bapa menyelamatkannya dari momen penderitaan yang akan datang. Nah, hal ini juga menguatkan pemahaman bahwa Yesus tidak kalah. Justru sebagai anak tunggalnya yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, bahkan mati disalib sebagai kurban penghapus dosa. Dan ini adalah kemenangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengambil posisi atau tempat sebagai manusia, Yesus digambarkan seperti taruk yang tumbuh di tanah kering, tidak tampan, tidak semarak, sehingga orang tidak menaruh perhatian kepadanya. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan tempat kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, yang mengalami semua pengalaman kita yang paling berat hingga penderitaan yang paling dahsyat. Peristiwa salib mengajak kita untuk menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan. Apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Kematian dan salib merupakan cara Allah menyapa dunia melalui penderitaannya. Tuhan Yesus menghayati kesepian dan penderitaannya dengan ketaatan. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian yang dialami Tuhan Yesus
tidak mempresentasikan tentang kekalahan Allah, tetapi justru menunjukkan kesetiaan Tuhan Yesus sebagai hamba yang setia dalam mengemban tanggung jawab, memikul penderitaan manusia, dan menebus umat manusia dari dosa. Ia juga hadir turut merasakan setiap hal yang dialami umatnya. Nah, kalau saat ini kita masih dilingkupi dengan kecemasan krisis karena virus corona, terorisme, virus kebencian, intoleransi dan diskriminasi, ingatlah juga mahkota duri yang disematkan di kepala Yesus. Virus corona, terorisme, virus kebencian, intoleransi dan diskriminasi memang bisa menghancurkan dunia. Tetapi yakinlah bahwa mahkota duri dan salib milik Yesus memberi pengharapan dan memulihkan. Bahkan lebih daripada itu, kematiannya di kayu salib memberi pengharapan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya, rela menderita, sengsara, dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menembus dosa umat manusia, untuk memberikan jaminan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami menghayati kembali akan kasih Kristus itu, iman kami semakin dikuatkan, kami semakin disadarkan, supaya kami pun meninggalkan segala hal yang jahat dalam hidup kami, dan sebaliknya melakukan apa yang baik, apa yang seturut dengan firman Tuhan, hidup penuh dengan cinta kasih, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua, untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kasih Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami semua. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali menghayati akan sengsara, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Dan biarlah ini menjadi penghayatan yang mengubahkan hidup kami, supaya kami boleh meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami, menanggalkan segala keegoisan kami, meninggalkan
segala perilaku yang jahat di matamu dan sesama. Dan pada saat yang sama kami terus memohon kiranya Allah berkenan mengubahkan kami dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup penuh dengan cinta kasih, boleh saling perhatikan satu dengan yang lainnya, boleh saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada, dan kami boleh hidup bersama-sama dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Kristus. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami harus mengalami berbagai macam pergumulan hidup di tengah-tengah pandemi virus corona, kami pun juga mengalami dan merasakan adanya ancaman terorisme, adanya tindakan diskriminasi dan intoleransi dalam hidup beragama. Kami pun masih merasakan adanya ketidakadilan. Kami pun masih merasakan terjadinya kejahatan di mana-mana. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Allah terus mampukan kami untuk tetap meyakini bahwa Allah ikut merasakan dan hadir dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh bangkit dan tetap terus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi seorang berkat bagi banyak orang, sehingga damai sejahtera dan sukacita dari Kristus boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, bila Allah yang terus berkarya dan terus memakai kami untuk menyatakan akan kasih Kristus yang pada saat ini pun kami hayati bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung ini. Kasih Kristus yang telah menebus dosa kami, yang bawa pengharapan kami akan kehidupan yang lebih baik, berikan pengharapan bagi kami akan keselamatan dan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi saksi Kristus, dan dalam penghayatan kami akan kasih Kristus itu, kami pun dimampukan untuk senantiasa semakin dekat dengan Kristus, mengenal Kristus lebih dalam, dan kami pun mau diubahkan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ini kami ya Tuhan, seluruh hidup kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dan yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya di negeri-negeri dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dan marilah di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan muji nama Tuhan, Kidung Jemaat 184. Yesus sayang padaku. Sayang padaku,
mari kita haturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Demikian juga Engkau telah mencukupi segala kebutuhan kami. Dan pada saat ini Bapa, sebagai rasa syukur kita dan iman kita, kami haturkan persembahan sebagian kecil yang berupa uang, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, apabila di dalam kami mencari rezeki ada dosa-dosa yang terselip, kiranya Engkau mengampuni kami. Di dalam nama putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.